Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Ilmiah. Hari ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi mengenai teknik pengambilan sampel. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai beberapa teknik pengambilan sampel yang berkaitan dengan probability sampling dan juga beberapa penjelasan mengenai non-probability sampling. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Jadi ada beberapa definisi ya yang menjelaskan mengenai purposive sampling. Menurut Sugiono bahwa purposive sampling itu merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dilakukan dalam melakukan pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling ini. Pertimbangan seperti apa itu? Pertimbangan-pertimbangan seperti sifat-sifat dari populasi, kemudian ciri-ciri tertentu yang tentunya kita sudah ketahui sebelumnya ya. Purposive sampling itu tidak berdasarkan random. Jadi kita tidak melakukan random seperti yang dilakukan teknik pengambilan sampel dengan cara probability sampling atau tidak menentukan berdasarkan daerah tertentu atau strata tertentu. Jadi purposive sampling ini kita tidak melakukan generalisasi terhadap populasi karena dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling atau secara sengaja, maka karakteristik tertentu sajalah yang kita jadikan sebagai sampel yang dimana penelitian yang kita lakukan seperti studi kasus ya. Jadi kita tidak melakukan atau mengeneralisasi atau melakukan representatif terhadap populasi yang kita ambil. Atau misalnya studi kasus di daerah tertentu dengan karakteristik tertentu yang kita ambil, kemudian kita tidak bisa karakteristik tertentu yang kita ambil dijadikan sebagai sampel itu akan dijadikan atau itu sebagai representatif atau melakukan generalisasi terhadap populasi, baik itu generalisasi terhadap populasi di wilayah tersebut atau di keseluruhan wilayah di daerah lain di Indonesia. Tidak seperti itu ya. Jadi proposisi sampling ini hanya kita lakukan pada studi kasus tertentu dengan pertimbangan tertentu dengan karakteristik tertentu dan tidak berdasarkan random atau daerah atau strata, tetapi berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang tentunya kita sudah tentukan atau kita sudah ketahui sebelumnya. Ada beberapa syarat dalam penggunaan proposition sampling. Penggunaan proposition sampling ini akan sangat efektif jika anggota populasi harus memenuhi kriteria peneliti yang terbatas jumlahnya. Kemudian peneliti harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat kriteria-kriteria tertentu ya dalam pemilihan sampel sehingga sampel yang dipilih itu telah memenuhi tujuan penelitian. Dalam melakukan proposisi sampling, yang harus peneliti lakukan adalah menggeser anggota populasi yang tentunya tidak memenuhi kriteria yang nantinya kita jadikan sebagai sampel. Nah, jadi proposisi sampling ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah maksimum variation. Jadi maksimum variation sampling ini atau yang disebut dengan heterogeneous sampling, ini subjek penelitian ini melihat berbagai sudut pandang. Jadi namanya heterogeneous, jadi berbagai sudut pandang yang kita akan lihat. Tujuannya apa? Jadi tujuan dari metode dengan jenis proposis sampling seperti ini untuk memberikan informasi sebanyak mungkin ya tentang suatu peristiwa atau suatu fenomena yang akan diteliti. Nah, misalnya ketika seseorang melakukan jajak pendapat mengenai suatu masalah, jadi peneliti akan memastikan bahwa dia akan berbicara dengan orang-orang yang berbeda, yang di mana mereka akan memberikan sebuah pandangan yang kuat tentang masalah tersebut berdasarkan sudut pandang publik. Jadi ada sebuah masalah, kemudian berbagai masalah yang kita dapatkan informasi atau berbagai pandangan yang kita dapatkan dijadikan sebagai informasi untuk membangun pandangan yang kuat tentang masalah tersebut. Kedua, ya selain heterogeneous sampling, kemudian homogeneous sampling. Nah, ini berlawanan dari heterogeneous sampling, kebalikan dari heterogeneous sampling. Homogeneous purposive sampling ini sampel sampel yang dipilih
karena memiliki karakteristik atau kumpulan karakteristik yang sama. Misalkan kesamaan dalam hal usia, kesamaan dalam hal budaya, pekerjaan, kemudian pengalaman hidup. Nah, itu kita kumpulkan kemudian jadikan sampel. Jadi teknik ini berfokus pada kesamaan karakteristik, ya. Dan bagaimana hubungannya dengan topik yang sedang diteliti. Salah satu contoh ya dalam proposif sampling dengan jenis ini, misalnya jika seorang meneliti efek samping jangka panjang dari bekerja sebagai buruh di pabrik A, ya, maka sampel yang diambil harus memenuhi kriteria yang telah atau buruh yang bekerja di pabrik A selama 20 tahun atau lebih. Nah, selain heterogenis, kedua homogenis, kemudian jenis proposisi sampling dengan typical case sampling. Jadi typical case sampling ini mempelajari suatu fenomena atau tren terhadap anggota populasi yang dipertimbangkan sebagai tipikal atau rata-rata. Nah, jika peneliti misalnya ingin mempelajari bagaimana kurikulum pendidikan yang mempengaruhi siswa biasa-biasa atau rata-rata, maka peneliti akan fokus terhadap anggota populasi yang tergolong sebagai siswa yang biasa-biasa atau yang rata-rata. Case sampling ini mempelajari suatu fenomena atau tren tertentu ya terhadap suatu populasi. Selain typical case sampling, kemudian ada extreme. Extreme sampling ini digunakan ketika seseorang meneliti outlier atau pencilan yang menyimpang dari suatu fenomena, isu atau tren tertentu. Nah, dengan mempelajari kasus-kasus yang menyimpang, peneliti seringkali memperoleh pemahaman yang lebih baik. Misalnya seseorang ingin melakukan penelitian memahami hubungan antara kebiasaan belajar dengan prestasi akademik yang tinggi, maka mereka harus atau peneliti ini harus mengambil sampel ya siswa yang dianggap berprestasi tinggi. Ya. Kemudian yang berikutnya selain ekstrim sampling dalam jenis proposisi sampling, yang berikutnya adalah critical case sampling. Jadi critical sampling ini merupakan jenis metode proposisi sampling di mana hanya mengambil sejumlah kasus penting atau kasus-kasus kritis yang dipilih dan kemudian diperiksa. Nah, dalam hal ini peneliti berharap dengan mempelajarinya tentu akan mengungkap wawasan yang dapat diterapkan pada kasus lain yang serupa. Nah, kemudian yang berikut adalah selain critical case sampling, kemudian yang berikut adalah total population sampling. Nah, teknik total population sampling ini merupakan keseluruhan dari anggota populasi yang tentunya memenuhi kriteria yang dimasukkan dalam penelitian. Nah, teknik proposisi sampling atau total population sampling ini biasanya digunakan untuk penelitian dengan jumlah kasus yang diinvestigasi ya atau yang diteliti yang relatif kecil. Ya, kalau misalnya total populasinya banyak, ada 1.000, ya kita tidak bisa mengambil total population sampling karena ini akan memakan waktu yang banyak, kemudian akan mengambil sampel yang begitu banyak. Karena kita mengambil sampel sebanyak 1.000. Jadi total population sampling ini digunakan pada kasus yang diinvestigasi relatif kecil. Kemudian yang terakhir jenis sampling pada proposisi sampling yaitu expert sampling. Ya namanya expert berarti orang yang ahli di dalamnya. Orang yang expert, orang yang pakar di bidang tertentu. Jadi teknik ini digunakan jika terdapat kurangnya bukti pengamatan. Nah, contoh proposisi sampling jenis ini, ya, misalkan seorang peneliti ingin mengetahui permasalahan seputar misalnya daya tahan suatu mesin. Maka subjek yang diambil, yang dijadikan sebagai sampel oleh peneliti, yaitu teknisi mesin, bukan yang lain. Atau pakar atau ahli dalam bidangnya, dalam bidang ahli mesin, yang mengetahui dengan jelas permasalahan tersebut. Saya berikan contoh, misalnya proposisi sampling ini. Misalnya kita akan meneliti tentang kinerja karyawan di perusahaan ABC. Kriteria sampel yang kita tentukan, yang pertama, sampel merupakan karyawan tetap perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, sampel bersedia mengisi kuesioner yang diberikan peneliti. Kemudian yang ketiga, sampel telah bekerja di perusahaan tersebut selama 4 tahun. Nah, berdasarkan kriteria-kriteria tadi, maka diperoleh sampel
banyaknya karyawan tetap di perusahaan tersebut sebanyak 159 karyawan. Kemudian yang kedua, banyaknya karyawan yang mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti yaitu sebanyak 89 karyawan. Kemudian yang ketiga, banyaknya karyawan yang telah bekerja di perusahaan tersebut selama 4 tahun, yaitu 53 karyawan. Maka dari seleksi berdasarkan kriteria tersebut, purposive sampling yang kita ambil atau banyaknya sampel yang kita tentukan berdasarkan kriteria tersebut yaitu sebanyak 53 karyawan. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari purposive sampling? Kelebihan dari purposive sampling ini, teknik ini tergolong mudah untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua, sampel yang terpilih merupakan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Apa yang menjadi kekurangan dari purposive sampling? Nah, kekurangan dari purposive sampling ini, sampel yang diambil tentunya atau sampel yang diambil dengan teknik purposive sampling ini tidak menjamin dapat mewakili populasi atau tidak representatif. Nah, kemudian tidak dapat digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk generalisasi, kecuali misalnya kita mengambil metode sampling dengan probability sampling. Nah, ini termasuk proposisi sampling termasuk dalam non-probability sampling. Artinya bahwa sampel yang kita ambil ini tidak dijadikan sebagai representatif atau bisa penelitian dilakukan yaitu sebagai studi kasus hanya di daerah tertentu saja. Nah, karena berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu. Sampel yang kita ambil berdasarkan karakteristik tertentu sehingga kita tidak bisa melakukan representatif terhadap populasi atau melakukan mengeneralisasi terhadap populasi baik itu di satu wilayah atau dengan wilayah yang lain. Oke, dengan demikian materi dari saya mengenai teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Ada beberapa jenis yang bisa Anda pertimbangkan yang bisa dicocokkan atau disesuaikan dengan penelitian Anda ya nantinya. Kalau misalnya Anda ingin mempelajari teknik atau cara pengambilan sampel dengan metode yang lain, bisa cek video saya sebelumnya atau yang lainnya, baik itu non-probability maupun probability sampling. Jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan informasi yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih.